Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reza. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup saya dari saya kecil. Yang saya ingat ya, kalau bayi mah nggak ingat atuh. Sampai saya bisa berbicara di depan video, berbicara dengan teman-teman di sini. Dari SD sebenarnya, dari TK nih, kayak ngerasa kayak nggak berguna gitu. Dari TK udah mikir kayak yang nggak berguna, apalagi SD gitu. Saya orangnya bener-bener penakut dan pendiam gitu. Jangankan berbicara dengan guru ataupun bertanya ataupun presentasi gitu. Saya didatangi guru aja gemeter gitu. Apalagi berdiri di depan umum. Dan pada saat itu kelas 1 SD kan. Kalau misalnya termasuk korban bully sih kayaknya iya ya, tapi nggak sampai yang kayak di sinetron gitu, enggak sih. Cuman adalah beberapa 1-2 orang gitu yang memang saya takuti kan. Pada saat itu emang dia itu badannya besar, abis itu pemberani gitu, terus suka main sama cowok gitu. Kalau misalnya nih kan kelas 1 SD, kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Saya di tempat duduknya itu di paling di pojok belakang bersama dengan orang-orang yang besar dan pemberani. Bayangin aja gitu. Kenapa di pojok dan di belakang, Reza? Kenapa nggak di depan? Karena eh, takut gitu. Terus nggak ada teman lagi. Dari SD sampai SMP saya ngerasa saya nggak punya teman deket banget gitu, ataupun teman deket yang menyukai saya, kayak yang berteman biasa aja. Tapi ada beberapa yang emang nggak suka gitu. Pas di belakang itu, teman yang besar itu mau minjem penghapus gitu. Ini saya ingat banget, kelas 1 SD loh. Mau minjem menghapus, karena nggak saya kasih. Akhirnya ya kayak yang dipukul gitu, tapi nggak keras sih. Akhirnya ya dikasih gitu. Ya Allah, penakut banget. Terus sampai kelas 6 SD itu duduknya masih di belakang, karena emang eh, nggak ada teman dekat. Ada sih teman dekat karena memang dia rumahnya dekat dengan saya gitu. Terus nilainya juga, jangan kalian ngerasa saya pinter dari depan ya. Maksudnya dari SD gitu. Nilai saya mah 0 itu langganan, 20, 30 itu langganan. Kadang saya beberapa kali dihukum sama guru karena memang gak paham, bukan nggak paham, nggak ngerjain tugas karena emang nggak paham gitu. Mau nanya juga takut. Kalau misalnya nih besok nih ada matematika tuh, pasti dah saya itu jantungnya udah duk 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 duk, kayak yang males banget mau sekolah gitu. Tapi harus sekolah karena ya gimana lagi, masa mau bolos. Dulu kan jangankan berhadapan dengan bertanya dengan guru, mau bolos saja saya jangankan bolos sekolah, saya berhadapan dengan guru aja takut gitu. Terus di SMP, apalagi di SMP ya, kalau misalnya ke kantin aja, saya itu nggak ada teman yang mau diajak gitu. Akhirnya dari satu kelas itu, yang hanya bawa nasi itu saya. Dan saya pun makannya itu di pojok, paling pojok, yang sekiranya nggak ketahuan sama teman-teman. Kenapa? Karena saya mau ke kantin aja takut, karena banyak cowok-cowok kan, biasanya tuh nongkrong gitu ya. Terus nggak ada yang mau diajak ceweknya gitu. Saya ngerasa kayak SMP itu SD SMP tuh kayak ngerasa saya kok nggak berguna. Hampir aja saya berpikir bahwa bunuh diri aja ya, karena ngerasa saya nggak berguna gitu. Sampai pada akhirnya em,
Saya berada di titik di mana saya harus menjadi orang yang berguna dan harus menjadi orang yang dianggap ada gitu. Meskipun tidak berprestasi, ya yang penting dianggap aja ada gitu dan dibutuhkan oleh teman-teman saya. Nah, di SMA ini kan udah ada komitmen kayak gitu tuh. Akhirnya saya mencoba untuk belajar aktif, bertanya, kemudian SKSD ya, sok kenal sok dekat gitu. Ya memang harus kayak gitu kan untuk bisa mendapatkan teman gitu. Kalau ada teman yang memang duduk sendiri, saya temenin, saya ajak ngobrol gitu. Kayak yang akrab gitu, tapi pada dasarnya memang masih malu untuk berbicara duluan. Tapi ya kayak gimana lagi, itu kan kita kan belajar ya. Dan ini nih, saya lagi azan gengs, saya skip dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Semoga ini menginspirasi teman-teman di sini, dari yang tadinya penakut banget sampai mau berdiri aja di depan kelas itu gemeteran, sampai nggak tahu mau ngomong apa, takut banget kalau disuruh maju ke depan. Dan sekarang lambat laun belajar public speaking dan akhirnya bisa membuat video ini. Di SMA saya kan mencoba untuk aktif gitu, sampai akhirnya saya kaget, saya itu saya itu mendapatkan 5 besar gitu, peringkat kelima lah dari teman-teman sekelas gitu. Kaget kan, yang tadinya dapat 20, 10, 0 bisa peringkat 5. Itu karena komitmen. Kalau saya harus aktif gitu. Saya nggak mau lagi saya nggak mau lagi jadi orang yang memang tidak berguna. Dan satu lagi, saya menemukan ayat atau video gitu, bunyinya kayak gini: Allah tidak akan menciptakan suatu makhluk tanpa ada manfaatnya gitu. Bayangin aja, semut aja yang sekecil itu pasti ada manfaatnya gitu. Allah pasti kasih dia hidup bermanfaat gitu. Kenapa saya sebagai manusia nggak bermanfaat, nggak bisa bermanfaat? Dan satu lagi, hancur tidaknya suatu negara itu tergantung dari mungkin satu orang. Jadi satu orang ini mampu menghancurkan satu negara Indonesia, ataupun mampu membangkitkan atau memberikan nama Indonesia di kancah dunia gitu. Dan mungkin ini terbukti pada presiden itu ya, presiden Rusia, tak salah sebut lagi, Bapak Putin. Satu orang tapi mampu atau bisa merubah negaranya gitu. Ini nih, satu orang bisa merubah negaranya, berarti saya ini masih ada kebermanfaatan dong, meskipun hanya di dalam lingkup keluarga ataupun teman gitu. Yang penting kan saya bisa bermanfaat, berarti saya juga bisa bermanfaat dong. Akhirnya saya cari skill ataupun cari kemampuan saya yang bisa saya berikan kepada orang lain gitu. Yang tadinya bunuh diri enggak jadi deh, soalnya udah sadar gitu. Disadarkan dengan 2 hal itu, bahwasanya ada ayat Al-Quran, Allah tidak akan menciptakan suatu makhluk itu tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, satu orang itu mampu atau bisa menghancurkan satu negara ataupun bisa membangkitkan suatu negara. Akhirnya kelas 1 SMA peringkat 5 besar, 3 besar, kemudian kelas 2 SMA mengikuti banyak lomba, sampai akhirnya saya dipercaya jadi ketua remaja dakwah Islam. Pada saat itu ekstrakurikulernya yang islami gitulah. Nah itu, kemudian saya mendapatkan banyak apresiasi dari guru gitu. Kemudian
banyak mengikuti lomba meskipun nggak banyak menangnya, tapi malu sih sebenarnya ke kepala sekolah, karena kepala sekolah begitu akrab dan antusias kepada saya, tapi saya tidak bisa memberikan kemenangan kepada sekolah saya. Tapi dalam diri pribadi banyak sekali keuntungan meskipun nggak ada menangnya gitu ya. Ada sih, cuman di kabupaten doang gitu, juara satu lomba pidato pada saat itu. Yang terus saya mikir kayak gini, yang tadinya 10 menit nggak apa-apa ya teman-teman, yang tadinya nggak bisa berbicara di depan umum, sampai akhirnya belajar untuk aktif di kelas, di ruang kelas dulu, sampai akhirnya bisa mengikuti lomba pidato yang dilihat tidak hanya teman-teman kita yang melihat, tapi dari berbagai penjuru Indonesia. Enggak sih, pada saat itu Jawa Timur dan Bali ya, yang ya segitu dah. Itu karena suatu proses, karena tidak berhenti belajar dan tidak berhenti untuk percaya gitu bahwasanya saya itu sebenarnya bermanfaat, saya ini sebenarnya bisa berubah, dan komitmennya itu memang benar-benar harus dijaga gitu. Jangan cuman omong doang, tapi harus dilakuin dong gitu. Sampai kelas 3 SMA, dari semua IPA seangkatan lah istilahnya, saya itu di 8 besar. Iya, di 8 besar. Nggak nyangka sebenarnya, karena saya menganggap awalnya saya itu masih benar-benar nggak bisa, benar-benar bodoh ya. Saya masih ingat dengan angka 0, 20, 10 nilainya. Astagfirullah, bisa-bisanya kayak gitu ya. Dan saya berjanji, saya nggak mau mempelajari komputer, sesuatu yang berhubungan dengan komputer, sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan zaman gitu. Saya nggak mau gitu, karena saya tuh terlalu nggak percaya diri banget kepada kemampuan saya gitu. Sampai akhirnya saya di jurusan teknik arsitektur ini memang membangunkan. Saya memang nggak mau belajar komputer, software ataupun yang sebagainya yang berhubungan dengan komputer, laptop dan lain sebagainya. Tapi saya masuk di jurusan teknik arsitektur yang itu harus bisa mengoperasikan komputer, tahu beberapa software ngedit video, ngedit foto ataupun buat bangunan dari software. Ini memang apa ya? Nggak tahu deh ini gimana gitu, kok bisa kayak gitu. Awalnya sih memang ada dorongan dari temen, kalau Rexza pintar menggambar, jadi di teknik arsitektur aja gitu. Kebetulan kan pada saat SMA saya juga aktif gitu, matematikanya juga saya akrab dengan guru matematika, kecuali guru bahasa Inggris ya, karena memang dari dulu emang nggak suka dan memang nggak mau mempelajari bahasa Inggris. Kemudian saya akrab dengan guru fisika, guru kimia, saya pernah ikut olimpiade kimia meskipun nggak ngena gitu. Ke guru bahasa Indonesia, pokoknya akrab ke hampir semua guru, apalagi guru agama kan ya, kayak yang bapak sendiri gitu. Nah, terus di situ saya memberanikan diri karena memang bakatnya saya itu di menggambar. Jadi kakak pertama saya pelukis, kakak kedua saya itu kalau mendekor biasanya ya, melukis juga, mendekor gitulah, guru seni. Kemudian kakak ketiganya saya itu pebisnis sih dia. Kemudian saya sendiri punya basic menggambar gitu. Kenapa nggak coba arsitektur aja gitu? Lagian matematikanya juga nggak terlalu sih. Saya juga sedikit bisa lah matematika, tapi di arsitektur itu kan matematikanya nggak terlalu menonjol gitu. Akhirnya cobalah teknik arsitektur. Dulu saya juga suka tantangan teman-teman.
Jadi di teknik arsitektur itu katanya banyak mahasiswanya yang nggak bisa tidur karena saking beratnya tugasnya, saking saking beratnya di jurusan ini gitu. Akhirnya nyoba lah, sih seberat apa sih di teknik arsitektur itu. Akhirnya nyoba, dan saya nggak pernah tahu kalau misalnya saya harus mengoperasikan laptop, komputer, dan sejenisnya. Saya nggak pernah tahu itu. Kalaupun saya tahu, saya nggak bakal masuk di teknik arsitektur, karena dari dulu emang saya nggak mau dan nggak suka mengoperasikan yang namanya mengikuti perkembangan zaman. Apalagi apa ya, teknik arsitektur ini kan harus ini mengetahui banyak software-software yang nggak orang lain ketahui gitu, orang umum ketahui gitu. Saya harus mempelajarinya, dan saya ibarat menjalani kehidupan yang tidak suka, yang saya tidak suka gitu. Tapi it's okay, ini memang pengalaman saya, dan saya juga karena nggak terlalu suka dengan jurusan ini. Bukan saya membenci ya, tapi memang dari sayanya yang memang nggak suka. Akhirnya saya mempelajari beberapa skill, yaitu seperti public speaking. Kemudian saya mempelajari bisnis gitu, karena memang saya suka. Jadi saya nggak mempelajari terlalu, maksudnya saya nggak mempelajari terlalu dalam ataupun difokuskan ataupun nggak mau mempelajari yang lain gitu selain teknik arsitektur. Enggak sih, saya harus di usia saya yang ke-20 ini, saya harus bisa memperbanyak pengalaman. Nggak apa-apa ngelakuin ataupun menjalani sesuatu yang tidak saya suka, tapi ini kan pengalaman saya, yang kapan lagi gitu. Oke, itu dia kesimpulannya adalah, dari SD penakut, nggak ada pandangan untuk masa depan yang sukses, apalagi saya bisa belajar ataupun berkuliah di teknik arsitektur. Dulu saya memang nggak mau berkuliah, saya maunya jadi yang biasa-biasa aja lah. Habis lulus SMA ya udah kerja, yaitu habis itu menikah, punya anak, ngurusin suami, oke, kayak gitu aja gitu. Tapi Allah berkata lain. Kemudian dari yang tadinya kayak ngerasa dibully dan gak punya temen, sekarang banyak temen yang mau menerima saya, banyak temen yang membutuhkan saya. Bahkan pernah saya di suatu organisasi, cuman nunggu saya dan acaranya nggak dimulai gitu. Iya, dan saya tuh kayak ngerasa, wah berarti banget ya saya di komunitas ini, kok di komunitas, di organisasi ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa kayak belum jadi apa-apa, belum jadi apa-apa. Saya juga belum jadi apa-apa sih sebenarnya. Cuman motivasi aja, kalau misalnya kok gue gini-gini amat sih. Kok nggak punya tujuan yang pasti, kok nggak punya tujuan yang jelas. Lakukan yang terbaik di hari ini gitu. Lakukan yang terbaik saat ini. Apa yang kamu lakukan saat ini, lakukan yang terbaik saja, karena Allah tidak akan pernah menutup mata atas usaha yang kita lakukan. Kadang saya sudah berusaha di teknik arsitektur nih, ternyata saya jadi public speaker gitu. Tapi kan usaha untuk menjadi arsitek itu kan usahanya udah dihitung pahala kan. Kemudian usaha itu dialihkan ke kamu menjadi public speaker gitu. Jadi tidak ada usaha yang sia-sia, meskipun hasilnya nanti berbeda, tapi Allah Maha mengetahui kalau usaha kamu itu sampai mana, sehingga cita-cita kamu itu juga akan pantas untuk diserahkan atau masih belum gitu. Iya gitulah pokoknya.
Oke deh, semoga membantu dan semoga menginspirasi. Saya Rekza, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.